karena kita sedang belajar kan dunia Iya. kampus ini kan. Iya. Kita akan semakin berwawasan, punya penalaran. Sekolah itu belajar, baru ujian. Kalau cerita hidup, ujian dulu baru dapat pembelajaran. Karena saya senang kuliah di kampus, saya nggak mau cepat-cepat. Gitu. 7 tahun baru selesai. Apa yang 90%? Apa tuh? Keberuntungan. Halo Sobat Suara Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Kembali lagi ke segmen Upskill, Upgrade Your Career Preparation, di mana pada sesi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, salah satu alumni Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang sekarang berkarir di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Untuk itu saya perkenalkan dulu, yaitu Bapak Yudi Indra Gunawan SHMH. Ya, beliau pada saat ini menjabat selaku Kepala Biro Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, betul Pak? Betul. Nah, dan banyak sekali pengalaman karir di profesi konteksnya adalah kejaksaan. Bahkan mungkin pernah jadi salah satu jaksa penuntut umum mungkin Pak. Ya. Dan bahkan beliau juga pernah jadi Kepala Kejaksaan Negeri di Kota Bogor. Betul. Oke, teman-teman pasti penasaran bagaimana proses Bapak Yudi selaku alumni Fakultas Hukum Universitas Pancasila sampai dengan saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Umum Kejaksaan Agung. Sebelumnya, mungkin kita kenalan dulu ya Pak. Mungkin bisa Bapak sampaikan, Bapak kira-kira waktu kecil atau Bapak nih lahir di mana sih Pak? Jakarta. Oh, Jakarta. Pure Jakarta nih. Pure Jakarta. Jakarta berarti asli mana Pak sebetulnya kalau misalnya? Dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah. Kemudian pada masa kecil kira-kira ada nggak sih Pak hal yang membekas di Bapak sehingga oh ini adalah karakter saya sehingga saya memilih profesi jaksa seperti sekarang ini? Kalau itu pertanyaannya belum ada. Oh, belum terlihat ya? Kan saya pun udah lupa cerita masa kecil saya ini. Oh gitu, waduh. Jadi saya sebutnya apa ini ya kepada yang audiensnya? Mahasiswa boleh Sobat Suara Hukum. Sobat Suara Hukum ya. Oke, jadi yang pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk undangannya dengan Mbak Cipta selaku host yang paling terkenal. Waduh, enggak dong. Amin. Ya, memang luar biasa, tapi kalau saya biasa di luar. Oh iya. Ya. Menjelajah kemana-mana ya Pak. Ini apa yang mau dieksplor dari tema sekarang ini, silakan. Yang pertama upskill ini Pak, salah satu segmen di podcast Suara Hukum, ini salah satu podcast di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Kita coba mencari tahu sejauh mana sih perjalanan karir suatu profesi hukum, khususnya mungkin pada segmen ini adalah jaksa ya, sampai dengan Bapak kan pasti ada dari, mungkin kita cerita dulu dari awal masa kecil, remaja, mungkin pada saat mahasiswa Pak. Nah, adakah bagaimana sih proses atau pada saat Bapak pada saat mahasiswa tuh aktif apa? Bisa aktif organisasi Pak waktu itu? Ada ya, saya di Senat juga, BPM juga, retorika juga. Oke, sampai dengan Bapak memilih menjadi profesi jaksa, nah bagaimana tuh, bisa diceritakan nggak? Ya itulah namanya hidup gitu kan. Ya kalau cerita kuliah kan cerita sekolah, itu cerita berbeda dengan cerita hidup. Kita sekolah itu belajar, baru ujian. Kalau cerita hidup, ujian dulu baru dapat pembelajaran. Oh, ujian dulu ya. Jadi kita mulai saja ketika saya mulai berkuliah sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Saya beruntung mengalami 2 kampus. Kampus lama di Jalan Borobudur dan kampus baru yang di tempat ini. Dan itu dua-duanya punya memori kenangan yang sangat indah, sangat baik sekali. Nah, saya masuk angkatan 89 dan karena saya senang kuliah di kampus, saya nggak mau cepat-cepat.
Gitu. 7 tahun baru selesai. Wah, berarti pengalaman banyak nih kayaknya nih Banyak 7 tahun. dong, iya. Kan apa mengalami 2 kampus itu tentunya kita juga banyak pembelajaran yang kita dapat, makanya itu menjadi bekal apapun yang kita alami ketika masih masa sekolah maupun kuliah, itu akan menjadi bekal kita ketika kita sudah menghadapi dunia. Jadi yang penting buat saya adalah bagaimana cara kita menghadapi dunia itu, gitu ya. Jadi soal profesi menjadi jaksa, menjadi notaris, pengacara yang kaitan dengan disiplin ilmu hukum itu, saya kira itu adalah pilihan dan juga nasib. Waduh, nasib. Ya. Oke. Karena saya sendiri tidak punya cita-cita sebagai untuk menjadi jaksa. Eh, saya pernah di LBH juga sih, Oh iya. LBH Jakarta. LBH Jakarta. Ya, itu kan sebagai lawyer kan, yang sifatnya prodeo, yang tidak dibayar. Tentunya kita punya cita-cita ketika itu untuk selanjutnya akan menjadi seorang lawyer. Tapi itulah hidup, tiba-tiba ada satu peristiwa yang membuat saya harus mengikuti proses dan masuk di kejaksaan. Bukan sesuatu yang saya inginkan, saya rencanakan. Pun juga ketika saya memilih fakultas hukum, simpel aja, saya menghindari hitung-hitungan. Oh gitu. Kayaknya rata-rata alasannya gitu nih. Ya, Banyak yang ngambil fakultas hukum. tapi memang saya memilih Pancasila, Universitas Pancasila. Ya. Kalau kampus luar negeri kan banyak. Iya. Kita ini kan kuliah di universitas luar negeri nih, swasta. Tapi saya bangga, saya bersyukur bisa menjadi alumni dari FHUP ini karena itu saya menjadi seperti sekarang. Untuk itu makanya pada satu titik tertentu ada pemikiran, ada keinginan untuk apa yang bisa kita baktikan, kita berikan kepada alma mater. Itu yang penting kita bicara di lift tadi ya. Iya. Dan alhamdulillah di kampus ini juga sudah ada namanya Pusat Kajian Kejaksaan. Betul. Nah, itu juga cita-cita juga bagaimana adik-adik mahasiswa-mahasiswi itu bisa lebih mengenal institusi kejaksaan. Tentunya secara luas ya. Iya. Apa itu kejaksaan, bagaimana tugas, fungsi, wewenang, ya, secara lebih detail. Jadi seperti laboratorium. Iya. Gitu. Nah itu gambaran singkatnya. Ya. Iya. Nah, tadi ada hal yang menarik Pak, kalau boleh diceritakan dari pada saat lulus sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Pancasila atau sebelum lulus deh. Saya menarik nih, 7 tahun baru lulus gitu ya. Nah mungkin ada kegelisahan atau kegalauan juga nih mahasiswa yang mungkin lebih dari 4 tahun atau 5 tahun. Nah mungkin boleh apa yang dipersiapkan Pak? Saya minum ya. Ya silakan Pak. Apa yang mungkin dipersiapkan pada saat sebelum mahasiswa ini lulus untuk Oke. menjelang dunia kerja gitu. Jadi begini, ini pada akhirnya merupakan satu refleksi saya setelah sudah melewati kan. Ternyata ketika pengalaman saya dulu kuliah itu apa yang saya cari? Ternyata yang kita cari adalah mencari kesadaran diri. Ketika kita mencari kesadaran diri, kita akan mencoba mencari jalan sampai menemukan kesadaran diri. Sehingga kita punya satu pemahaman tentang individu, tentang diri kita. Kelebihan kekurangan kita, potensi-potensi kita, yang pada akhirnya bagaimana kita mencoba untuk setelah kita menemukan jati diri kita akan mencoba meningkatkan yang namanya kualitas diri. Nah untuk itu dalam rangka perjalanan mencapai itu kita melakukan banyak hal, bukan tidur mimpi gitu loh. Iya. Nah, aktif di organisasi misalnya, itu kan aktualisasi diri kan. Kemudian kita juga mencoba untuk punya satu format atau sistem berpikir dalam diri kita yang pada akhirnya kita punya satu orientasi terkait dengan cita-cita, gitu ya. Cita-cita yang tentunya sangat ideal kan gitu. Nah
memang tempatnya gitu loh. Karena kita sedang belajar kan dunia Iya. kampus ini kan. Iya. Kita akan semakin berwawasan, punya penalaran gitu ya. Ya, penalaran itu kan semacam hayalan tapi yang terkontrol ya. Nah, itu karena bukan hayalan tanpa kontrol gitu kan. Iya. Terkontrol tentang cita-cita yang ideal ke depan. Termasuk kita ketika bicara sebagai seorang mahasiswa gitu loh. Sebagai seorang mahasiswa di Fakultas Hukum. Tentunya secara spesifik kita punya satu pernik-pernik gambaran, kita maunya kemana akhirnya, kita ingin jadi apa, kita ingin berbuat apa. Nah, dalam rangka itulah kita mencoba melakukan banyak hal dalam perjalanannya. Saya misalnya, ini bukan berarti ikut-ikutan juga. Saya coba aktif di Senat, kemudian juga pernah di BPM juga pernah juga majalah Retorika, ya. Di mana dalam prosesnya itu kita mengalami banyak hal dan mendapatkan banyak hal. Kita menjadi terbiasa untuk berdiskusi. Bagaimana kita punya satu keyakinan bahwa kita harus punya pendapat dan kita harus menyuarakan pendapat kita, ya. Yang pada akhirnya kita akan semakin yakin harus berani punya kebebasan untuk atau kemerdekaan untuk berpendapat. Memang dunianya kan gitu. Betul. Kemerdekaan di kampus kan. Iya, betul. Ya kita mulai yang tadinya nggak suka baca jadi suka baca. Oh, iya. Ya kan. Jadi mulai tuh kita tidak sempit hanya bicara hukum saja. Kita jadi ingin tahu apa sih itu politik gitu kan. Dan memang kita sebagai mahasiswa menurut saya penting untuk mengerti dan memahami politik. Iya. Gitu. Okay. Sederhana aja gini aja, hukum itu produk politik, gitu kan. Nah ternyata politik itu alat bantu kita untuk kita lebih memahami realitas. Jadi sebelumnya kita melihat realitas itu adalah apa yang nampak. Yeah. Ternyata sesungguhnya realitas itu adalah di balik yang nampak itu. Yeah. Nah, jadi kalau misalnya di politik sekarang yang nampak itu kan yang di panggung politik. Yeah. Tapi sesungguhnya realitasnya adalah di belakang panggung. Di balik panggung ya. Di belakang panggung. Nah, itu kira-kira gambarnya gitu. Jadi semakin berkembang, pemikiran juga semakin berkembang, semakin banyak kita berbuat ya. Kadang kalau diajak teman ikut demo-demo juga. Karena memang zaman itu tahun 90-an kan itu menjelang reformasi. Yeah. Puncaknya di 98 itu kan. Tapi masa-masa itu kan juga berjalan eskalasi meningkat politik dan kita juga sebagian kecil lah terkait dengan menjadi sedikit saksi daripada beberapa peristiwa-peristiwa nasional gitu loh. Dan itu sangat membekas yang pada akhirnya itu menjadi modal. Idealisme itu menjadi modal karena kita memahami ketika kita nanti akan terjun ke masyarakat pada waktunya nanti setelah kita selesai bersekolah, belajar atau kuliah, kita kan mendapatkan bahwa kenyataan tidak akan sama dengan ini cita-cita ideal. Yeah. Ya, justru di situ tantangannya kan. Iya, betul. Bagaimana kita yang punya jadi gini, ketika kita kuliah itu kita membangun satu karakter diri. Nah, karakter diri itulah mampu merubah keadaan. Keadaannya daripada yang jauh dari cita-cita kita coba dekatkan. Itu namanya menjalaninya ya, itu proses perjuangan. Iya. Nah, gitu. Nah, jadi selama perkuliahan pun walau 7 tahun itu menjadi tabungan banyak tabungan ya Pak. Iya. Tabungan dari sisi mengupgrade diri, soft skill, hard skill, bukan Semuanya. hanya dari sisi hukum. Betul. Nah, hal yang menarik lagi tadi Bapak sampaikan juga, pertama setelah lulus magang di LBH Jakarta. Ya. Ya. Kemudian tidak berapa lama kemudian masuk ke kejaksaan. Ya. Nah, itu kan ada perubahan nih, Ya. ada perubahan suasana. Nah, boleh nggak diceritakan apa yang mungkin bisa di-sharing kepada teman-teman Ya. ketika awalnya sebagai advokat gitu kan, sekarang sebagai jaksa. Ya. Gitu. Ya memang kalau melihat sepintas ada peran yang berbeda.
peran bahkan yang berseberangan ya. Kalau kita lihat di persidangan kan antara tugas seorang JPU dengan pengacara atau lawyer kan berseberangan ya. Iya. Oke. Nah, jadi eh, itu memang suatu perjalanan hidup yang mana kemudian menjadi seperti sekarang ini. Tapi bagi saya itu satu hal yang mengasihkan dan menjadi aset. Jadi sebagai contoh begini, ketika saya bertugas sebagai Aspidum di Sulawesi Selatan, pada saat itu 2020 Kejaksaan Agung ada terobosan kaitan dengan program penegakan hukum yang namanya restoratif justice. Nah, bagi saya itu bukan hal yang sulit. Itu ternyata sudah saya rasakan ketika saya menjadi volunteer di LBH waktu itu. Karena memang doktrin perjuangan LBH adalah membela rakyat kecil. Dan misi daripada substansi restoratif justice itu atau RJ itu tidak jauh dari itu. Jadi bagi saya bukan hal yang sulit untuk mengadaptasi nilai-nilai itu. Nah, itu satu keuntungan kan, Advan buat saya, karena saya bersyukur pernah mengalami satu pembentukan karakter di LBH. Ya. Berarti ada nilai-nilai yang memang selaras dan bisa diimplementasikan. Artinya apapun profesinya itu sebetulnya ada nilai-nilai yang sama ya Pak. Apalagi dalam konteksnya hukum gitu, justice gitu kan. Nah, ada hal yang menarik ketika dari perkuliahan ke dunia kerja, ada paradigma bahwa dunia kerja itu atau di dunia perkuliahan itu beda loh ketika kita ada di dunia kerja. Hal itu bisa jomplang gitu lebih. Apakah itu menurut Bapak seperti apa pendapat itu? Jadi begini, tadi saya pernah ada sedikit sampaikan bahwa ketika kita berkuliah itu kita mencari modal. Modal apa? Yaitu pembentukan karakter, jati diri, karakter diri kita, ya, penguatan. Untuk apa? Supaya kita tidak takut menghadapi dunia. Oke. Karena sebetulnya kita tidak boleh mempersempit perspektif bahwa nanti kalau lulusan sarjana hukum harus jadi profesi yang sesuai dengan disiplin ilmu. Ya, menurut saya tidak mesti begitu, bisa lebih luas lagi. Bisa jadi politisi misalnya kan, yang bukan disiplin ilmu hukum padahal ya, atau profesi lainnya memang masih sebatas ilmu-ilmu sosial masyarakatan itu ya. Saya kira bisa, justru ilmu hukum itu menjadi modal kita karena akan dipakai terus gitu loh. Jadi saya kira itu kita tidak mempersempit, tapi yang penting justru dengan kita mendapatkan modal selama kuliah itu penguatan karakter, jati diri, kita harus tahu apa kunci sukses dalam menjalani hidup. Menurut saya kunci sukses dalam menjalani hidup adalah bukan karena profesi, tapi adalah bagaimana kita menghadapi orang. Itu kunci sukses. Jadi kita boleh punya profesi apapun, tapi yang penting adalah kita bagaimana ketika menghadapi orang. Nah, kita bisa menghadapi orang kalau kita bisa memahami diri kita, jati diri kita. Kita tahu kebutuhan diri kita, apa yang baik, apa yang buruk kita tahu. Maka kita kan bisa memahami orang lain. Dalam seni negosiasi kan ada cara-caranya tuh, bagaimana supaya goal gitu kan. Nah, hidup itu tidak jauh dari negosiasi. Iya. Apapun profesinya. Mau sebagai pengacara, mau sebagai dosen. Ya kan? Karena kita selalu berhadapan dengan orang lain. Kan? Betul. Kira-kira itu. Kalau menurut saya substansinya adalah bagaimana kita menghadapi dunia. Kita jangan takut. Supaya kita nggak takut apa? Kita harus punya modal. Modalnya apa? Ya jati diri, karakter. Dan itu kita harus dapatkan selama kuliah. Menurut saya. Sayang saya cuma 7 tahun bolehnya. Kalau boleh 9 tahun 10 tahun saya mesti. Iya. Nah, Pak, jadi kan kalau di Fakultas Hukum itu ada salah satu program namanya Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mahasiswa Fakultas Hukum khususnya di Pancasila itu dia bisa mengikuti magang selama 1 semester. Nah, konsep magang ini kan sebenarnya sudah ada dari dulu ya Pak. Nah, menurut Bapak sejauh mana sih pentingnya mahasiswa nih calon lulusan sarjana khususnya sarjana hukum itu memanfaatkan program ini? Ya. Tentunya program itu pasti bermanfaat karena pasti akan banyak mendapatkan ya itu tadi penguatan modal lagi ya kaitan dengan kegiatan magang. Karena bagi contoh begini,
ketika mahasiswa magang di kantor pengacara atau kantor kejaksaan misalnya, dia kan berhubungan dengan jaksa. Dia bisa berdiskusi dengan jaksa, bisa bicara perkara, bisa melihat berkas lah perkara langsung, bisa buka-buka pelajari, bahkan bisa ikut jaksa sidang, mendampingi kan, bisa langsung melihat persidangan secara langsung. Ternyata beginilah realitas dunia hukum. Dan itu pasti sangat bermanfaat karena sifat itu praktek terapan ya, bukan teori lagi. Iya. Nah, makanya memang sangat bagus untuk program magang itu. Hanya mungkin memang di sini perlu lebih dioptimalkan lagi. Nah itu tergantung kampus saja bagaimana membuat programnya sih. Iya. Saya kira sudah bagus. Oke, nah teman-teman mungkin ada yang penasaran nih, bagaimana sih tipsnya Bapak Yudi, gitu, Bapak Yudi dari setelah sarjana, kemudian sampai dengan ke profesi saat ini. Nah tipsnya apa nih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman mahasiswa ataupun lulusan-lulusan baru sarjana hukum khususnya, supaya bisa mencapai atau ada yang ingin jadi jaksa misalnya. Itu apa tipsnya mungkin Pak, bisa di-sharing Pak? Ya sebetulnya kalau memang apa yang saya sampaikan tadi itu merupakan tips-tips juga. Yang jelas memang itu tadi baik lagi kita harus punya satu kemampuan yang kita dapat selama kuliah, modal, dan tentunya dengan adanya pembangunan, pembentukan, penguatan mental karakter diri itu akan menimbulkan satu keyakinan. Itu penting. Kita tidak takut menghadapi dunia gitu loh. Tidak akan gampang, tidak akan galau saya mau kerja apa ya. Kita tidak bicara mencari kerja, kita bikin kerja. Buka lapangan kerja kalau perlu. Nah, itu tapi semuanya yang penting keyakinan dulu gitu. Dan memang ketika bicara awal itu seperti ketika kita mau melangkah ya. Seperti ada istilah tuh perjuangan adalah pelaksanaan daripada kata-kata. Oke. Artinya ketika bicara itu kita mulai langkah apapun yang kita melakukan terkait dengan apa yang kita jadikan sebagai sandaran hidup untuk profesi, pasti ada fase perjuangan dulu. Ketika fase perjuangan pasti ada pengorbanan. Iya, itu adalah hal yang nggak bisa terpisahkan. Betul. Ya Pak. Iya. Tapi itu bagian daripada proses. Iya. Sebelum kita akhirnya mendapatkan apa yang menjadi hak kita atau advantage pada apa yang kita lakukan. Artinya apa? Yang penting kita yakin. Yeah. Jangan takut, ya. Nggak usah takut. Wah, kalau nggak jadi jaksa nanti saya jadi apa? Banyak kok. Ya. Banyak sekarang kurator bisa, ya kan? Notaris juga bisa. Banyak profesi. Bahkan ada senior dosen juga, lawyer juga. Jadi menurut saya tidak ada masalah, yang penting modal dasar kita ada, keyakinan. Ya. Harus digarisbawahi adalah keyakinan, ya. Khususnya keyakinan pada diri sendiri dulu. Betul, ya Pak. Betul. Dan juga peningkatan kemampuan, manfaatkan pada masa perkuliahan itu untuk upgrade diri terus gitu ya, buka cakrawala seluas-luasnya, mumpung masih di perkuliahan. Gitu. Mumpung masih belajar. Kan belajar dulu baru ujian kan. Betul. Nanti kalau sudah dunia nyata ujian dulu baru dapat pembelajaran. Iya. Nah, beda kan. Kalau sekarang belajar dulu baru ujian. Nanti setelah lulus teman-teman dapat ujian dulu baru belajar. Tapi semua itu adalah hal-hal yang penting. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan saya yakin pasti akan bermanfaat bagi teman-teman sobat suara hukum semua di sesi upskill ini. Satu lagi saya lupa. Satu lagi Pak. Jadi di samping apa yang kita bahas tadi soal modal maupun kemampuan segala macamnya, menurut saya itu mungkin baru 10%. Oh iya. Ya. Apa yang 90%? Apa tuh? Keberuntungan. Oh, keberuntungan. Laki. Karena memang keberuntungan itu bisa kita dapatkan. Seperti saya sampaikan tadi, berilah keuntungan kepada orang lain. Karena pada saat itu kita melakukan, maka sesungguhnya kita sedang membuka keberuntungan untuk diri kita. Yeah. Bukan mencari keuntungan ya, tapi berikan keuntungan kepada orang lain gitu. Jadi dan dalam keberuntungan itu kita bisa
bersama dan berbagi dengan orang banyak. Ya. Ya kan begitu. Berarti Bermanfaat. berbuat baiklah pada setiap orang gitu Pasti ya. ya. Dan insya Allah kebaikan itu akan kembali ke kita. Betul. Hukum cermin ya. Iya, yang betul hukum cermin. Nah, cermin itu emang luar biasa lah. Refleksi diri nih yang paling penting. Baik, Pak Yudi, mungkin saya penasaran nih. Boleh tahu nggak moto hidupnya Pak Yudi apa? Moto hidup ya. Sebenarnya kalau tanya moto hidup, lagi saya cari-cari nih moto. Ya, prinsipnya dalam hidup itu kita harus berbuat banyak dan banyak berbuat. Gitu. Oke, siap. Berbuat banyak dan banyak berbuat. Ya, Oke. Terima kasih Pak Yudi Indra Gunawan Sama. atas kesediaan waktunya di sela-sela kesibukan beliau gitu ya, bisa menyempatkan diri hadir di podcast di Terima kasih. FHUP, podcast Suara Hukum. Sama-sama, Mbak Dan Citra. mudah-mudahan nanti alumni dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila ada yang sejalan dengan Pak Amin. Yudi. Amin. Untuk itu saya tutup sesi upskill atau segmen upskill kali ini, upgrade your preparation, your career preparation di dalam podcast Suara Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terakhir, salam Pancasila.